Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kompensasi dan insentif. Nama saya Citra Dina Fiorenza dengan NIM 211011244 bersama rekan saya. Nama saya Sofia Febriska Tuti dengan NIM 21101112079. Saya Rizky Bagus dengan NIM 211011020. Yang pertama, ada definisi dari insentif dan kompensasi. Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Kedua, kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atas kerja keras mereka. Slide selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi dan insentif. Kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Yang pertama ada gaji, yaitu pembayaran atas jasa yang telah diberikan tiap bulan. Kedua ada upah, imbalan langsung atas jasa mereka berdasarkan jam kerja. Ketiga insentif, yaitu imbalan langsung karena mereka bekerja melebihi standar. Kompensasi tidak langsung, kompensasi tambahan yang diberikan kepada semua karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari insentif. Yang pertama ada insentif material, yaitu kompensasi pekerja dapat berdasarkan waktu berupa sejumlah upah yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulannya. Kedua ada hasil pekerjaan dalam bentuk pembayaran berdasarkan pada ukuran pekerjaan. Yang ketiga ada gabungan waktu, bentuk waktu yang dikombinasikan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi baik itu dari sisi kompensasi maupun dari sisi insentif. Dari sisi kompensasi yang pertama yaitu ada faktor pemerintah, di mana kebijakan kompensasi antara perusahaan juga dipengaruhi oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu adalah penawaran antar perusahaan dan karyawan, di mana hal ini terkait dengan tawar-menawar antara besarnya gaji yang telah disepakati antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada standar dan biaya hidup karyawan. Kompensasi yang diberikan harus memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Yang keempat yaitu adanya perbandingan upah, yaitu berdasarkan dari ukuran perusahaan, tingkat pendidikan karyawan, dan lamanya pekerja karyawan tersebut. Yang kelima yaitu adalah permintaan dan penawaran. Hal ini berdasarkan kondisi pasar saat ini. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adanya kemampuan perusahaan. Hal ini jangan sampai kompensasi yang dibuat namun perusahaan tidak mampu untuk membayar kebijakan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu dari sisi insentif ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi anggaran tenaga kerja dan siapa yang membuat keputusan. Sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal meliputi pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, pemerintah, dan juga. Slide selanjutnya ada kendala dan tantangan kompensasi dan insentif. Pada kompensasi yaitu yang pertama, beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi. Kedua, serikat karyawan lemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan organisasi karyawan tersebut untuk menguatkan kuatnya pengaruh mereka. Ketiga, produktivitas perusahaan harus memperoleh laba dalam melanjutkan kelangsungan hidup dan tumbuh. 4. Kesediaan untuk membayar bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa sebenarnya perusahaan ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Yang kedua ada kendala dan tantangan pada insentif. Yang pertama, evaluasi kinerja yang akurat dan adil. Kedua, keadilan internal dan eksternal. 3. Anggaran dan keterbatasan sumber daya. Menyusun kebijakan insentif yang sesuai dengan anggaran tetapi tetap kompetitif adalah tantangan besar. 4. Insentif harus dirancang untuk meningkatkan motivasi jangka panjang karyawan tanpa mengurangi motivasi intrinsik mereka. Insentif yang terlalu fokus pada hasil jangka pendek dapat mengabaikan pengembangan keterampilan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu adalah rancangan sistem yang efektif. Dari sisi kompensasi terdapat 3 sistem, yaitu sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Sistem waktu, kompensasi diberikan berdasarkan dari standar waktu, baik itu jam, hari, maupun mingguan. Dari sistem hasil, itu kompensasi diberikan berdasarkan hasil yang mereka telah lakukan. Lalu sistem borongan, yaitu besarnya kompensasi
berdasarkan dari volume lama pengerjaan dan hasil yang mereka dapatkan. Dari sisi insentif, yaitu ada 3 juga, yaitu ada berdasarkan kinerja, senioritas, dan juga lama kerja. Berdasarkan kinerja, yaitu insentif diberikan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Semakin baik kinerjanya, maka insentif yang diberikan juga semakin besar. Dari sisi senioritas, yaitu dilihat dari lamanya karyawan tersebut bekerja untuk perusahaan tersebut. Umumnya, karyawan yang sudah lama, mereka akan menunjukkan kesetiaannya dan loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu lama kerjanya. Insentif diberikan tergantung dengan lamanya karyawan tersebut mengerjakan tugasnya. Selanjutnya yaitu adalah dampak terhadap karyawan dan perusahaan. Kompensasi dan insentif yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, juga membantu perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Namun, jika kompensasi dan insentif tidak berjalan dengan efektif, maka dapat menyebabkan demotivasi karyawan, turnover yang tinggi, serta kinerja yang rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh nyata dari pengaruh positif kompensasi terhadap kinerja karyawan. Di sini yang terjadi di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Indonesia Power memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawannya. Salah satu program kompensasi yang diberikan oleh perusahaan ini adalah penanggung biaya pengobatan karyawan. Ketika karyawan mengalami sakit, perusahaan ini memberikan jaminan dengan mengikut sertakan mereka dalam program asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Program ini tidak hanya membantu karyawan dalam menanggung biaya pengobatan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan dalam bekerja karena mereka tahu bahwa kesehatan mereka mendapat perhatian dan perlindungan. Selanjutnya, dengan adanya program asuransi kesehatan ini, karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan ini. Hal tersebut tentu tidak saja berdampak positif terhadap kinerja mereka. Karyawan yang merasa kesejahteraannya diperhatikan cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih loyal terhadap perusahaan. Di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling, kompensasi ini bukan hanya sekedar tunjangan finansial, tetapi juga mencangkup aspek kesejahteraan karyawan yang lebih luas. Perusahaan ini memahami bahwa karyawan yang sehat dan merasa diperhatikan adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, mereka berinvestasi dalam program-program yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Sebagai kesimpulan dari studi kasus berikut, PT Indonesia Power Saguling menunjukkan bahwa kompensasi yang baik dan tepat sasaran tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi karyawan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Investasi dalam kesejahteraan karyawan adalah investasi dalam keberhasilan perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penelitian yang dilakukan pada perusahaan Gojek yang telah menunjukkan bagaimana sistem insentif dan performa dapat mempengaruhi kinerja driver mereka. Gojek memiliki sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi para drivernya. Dalam sistem ini, driver mendapatkan 80% dari pendapatan, sementara Gojek mengambil 20%. Selain itu, keuntungan finansial yang jelas, sistem ini memberikan fleksibilitas kepada driver untuk mengatur jam kerja dan gaji mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka. Selain itu, Gojek juga menawarkan insentif harian sebesar Rp80.000 bagi driver yang mampu mencapai 30 poin setiap harinya.
Insentif ini berfungsi sebagai motivasi tambahan bagi driver untuk mencapai target mereka. Sistem ini dirancang untuk menghitung performa driver berdasarkan rating harian yang diberikan oleh pelanggan. Namun ada konsekuensi jika rating harian driver kurang dari 50%. Dalam kasus ini, bonus yang dijanjikan akan hangus. Untuk menjaga rating atau performa, driver harus mematuhi beberapa syarat, seperti tidak membatalkan atau menolak order, selalu menanggapi order, dan tidak menolak order. Namun, pembatalan yang dilakukan oleh pengguna atau konsumen juga dapat berdampak pada kinerja driver, yang pada akhirnya dapat mengancam mereka tidak mendapatkan bonus jika performa tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, bonus adalah motivasi tambahan bagi driver untuk meningkatkan pendapatan mereka. Umpan balik positif dari pelanggan tidak hanya membantu mereka dalam mencapai insentif material, tetapi juga berfungsi sebagai insentif non-material yang meningkatkan semangat kerja mereka. Dengan demikian, insentif terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja driver Gojek. Dari penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa sistem insentif yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Dalam kasus Gojek, insentif harian dan sistem bagi hasil telah memberikan dampak positif terhadap kinerja driver, sehingga mereka termotivasi untuk mencapai target dan memenuhi syarat yang ditetapkan demi mendapatkan bonus material. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami berikan. Jadi pentingnya kompensasi dan insentif dalam manajemen sumber daya manusia atau kinerja karyawan. Keduanya memiliki bagian integral dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kompensasi dan insentif adalah dua alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Meskipun keduanya berkaitan erat dengan penggajian dan motivasi karyawan, mereka memiliki peran dan fungsi yang sedikit berbeda. Kompensasi mengacu pada semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan atas jasa mereka, termasuk gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Kompensasi yang kompetitif sangat penting karena dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Karyawan yang merasa dihargai secara finansial cenderung lebih loyal dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Di sisi lain, insentif adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, insentif dapat diberikan untuk peningkatan penjualan, pengurangan biaya, atau pencapaian target lainnya. Insentif ini berfungsi sebagai motivasi tambahan bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Baik kompensasi maupun insentif memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan. Kompensasi yang kompetitif dapat menarik karyawan berbakat dan mempertahankan mereka dalam jangka waktu panjang. Sementara itu, insentif yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.